Hidupmu mungkin sekarang masih baik-baik aja, tapi waktu datang badai pencobaan, barulah kita akan terasa mana yang imannya kuat, mana Kristen yang dibangun di atas dasar firman, mana yang tidak. Memang untuk melakukan firman itu susah atau susah? Ya, susah, Bu. Doakan orang yang memusuhi kamu. Berkeringat enggak? Doakan orang yang memusuhi kita, berkeringat enggak, saudara? Bukan cuma berkeringat, penuh air mata. Enak aja, dia tuh jahat sama saya, suruh doakan dia, please deh. Iya enggak, saudara? Akan duduk, Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini saya ingin kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan, ya, tentang dua macam dasar. Bicara tentang bangunan sedalam kehidupan kita. Saudara, segala sesuatu di hidup ini tentunya harus dibangun. Amin. Kita lahir bukan hanya sekedar lahir, tapi hidup ini harus dibangun. Katakan, hidup ini harus dibangun. Bilang kanan kirimu, hidupmu itu harus dibangun loh. Karena sesuatu yang tidak dibangun pasti akan jadi apa, saudara? Kalau sesuatu nggak dibangun, ya tidak akan ada perubahan, nggak akan ada peningkatan. Tapi kita akan baca dulu bersama-sama. Mari buka bersama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Kita baca mulai ayat 46. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46, saudara, ya. Baca bersama, 1, 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ini dimulai dari kata-kata yang menusuk, ya. Saudara merasa tertusuk enggak? Tertusuk atau tidak? Ya. Kenapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Seringkali kita melakukan hal yang sama enggak dalam hidup ini? Saudara tersinggung enggak dengan ayat ini? Enggak tersinggung? Ada orang di sini enggak? Yang merasa tersinggung angkat tangan. Yang tidak tersinggung angkat kaki. Berarti Anda sudah mati rasa, ya. Dengan jelas, dengan keras Yesus berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Betapa seringnya kita sebagai orang Kristen, kita ke gereja tiap minggu. Agama kita di KTP tulisannya Kristen. Ya, Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Tapi seringkali dalam hidup kita tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Saudara jadi orang tua, saudara punya anak, dia pakai famnya saudara, marga saudara, tapi dia nggak ngikuti apa yang saudara katakan. Saudara seneng enggak? Punya anak pakai nama fam belakangnya saudara, tapi hidupnya sakarepe dia nggak mau ngikuti apa yang saudara kasih tahu. Ya, maka banyak yang bilang, udah kamu keluar aja dari kartu keluarga, ya Pak ya. Ya, ada anak nggak mau nurut sama orang tua, pakai nama saya lagi, ya. Demikian juga kalau kita ini mengaku kita anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus, agama kita Kristen, tetapi mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ayat 47 baca, 1, 2, 3. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Kalau kita menjadi Kristen, menyebut diri kita pengikut Kristus dan kita melakukan apa yang Yesus dikatakan, maka Tuhan akan menunjukkan kepada siapa dia itu dapat disamakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48 baca bersama. Ia sama dengan, baca saudara, 1, 2, 3.
Ayat 49 baca saudara. Tapi tidak melakukannya. Amin, saudara. Waktu kita menjadi orang Kristen, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, Tuhan bilang kita ini sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu dibangun di atas dasar yang kokoh. Saya boleh bagi tisu Pak? Ya, udah mau kiamat dunia nih, panas sekali ya. Thank you Pak, Tuhan berkati. 2 tok lagi. 2 loh. Saudara, ya baik ya, kita akan melihat Yesus menyamakan orang Kristen yang mendengar firman dan melakukan firman itu seperti apa. Dia seperti orang yang bangun rumah. Hidup kita ini diibaratkan Tuhan sebagai sebuah rumah yang akan dibangun. Karena kita bukan cuma lahir tok, lalu kita hidup, lalu kita besar, lalu ya hidup ini dibawa kemana? Ya mengalir saja. Nggak ada orang hidup mengalir, amin. Ya, hidupmu itu dibangun, ditata seperti orang mau bangun rumah. Dikatakan kalau orang mendengar firman lalu melakukan firman yang Tuhan sampaikan itu, dia disamakan dengan orang yang membangun rumah. Dia menggali, digalinya dangkal apa dalam, saudara dikatakan? Dalam. Kalau kita melihat zaman dulu itu, saudara, orang bangun rumah itu di zaman Tuhan Yesus belum ada semen ya. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, ya makanya kalau ada duit itu ya jangan hanya pergi ke Korea, ke Jepang ya, ke Bangkok. Coba nabung sedikit biar bisa pergi ke Yerusalem. Amin. Nggak ada iman semua loh. Bengong aja, apa iya toh Bu? Cuma bilang iman aja kok berat loh. Bagaimana bisa melihat mujizat Tuhan? Orang bisa pergi ke Israel itu bukan karena ada uang loh. Amin. Gak yakin loh, ampuni mereka Tuhan ya. Yakin aja kagak loh. Bagaimana bisa ya mau terwujud? Ya benar saudara, orang bisa pergi ke Israel bukan karena ada uang, bukan karena dia kaya. Ada orang punya uang gak bisa pergi. Ada yang gak punya uang tapi bisa pergi. Itu saya ini 1 tahun 2 kali saya bolak-balik Israel. Ya dari zaman pandemi, ya zaman perang, mau roket jatuh, mau apa, pokoknya berangkat saya. Karena kalau belum waktunya mati, nggak mati. Nggak amin lagi ya. Bilang amin aja susah. Saya ini sudah berkeringat loh di sini saudara ya. Masa saudara dengerin khotbah mau bilang amin aja susah gitu ya. Saya 1 kali pelayanan di 1 kantor. Lalu saya ketemu sekretarisnya, dia bilang gini, Bu enak ya ibu nanti mau ke Israel kan? Iya. Saya bilang kamu mau nggak pergi ke Israel? Mana mungkin Bu, orang saya gajinya berapa? Nggak mungkin, jangan bilang begitu loh. Tuhan tuh melihat hati. Orang bisa pergi ke Israel bukan karena dia punya duit, tapi karena perkenanan Tuhan. Bilang amin. Terus dia bilang amin. Bukan saudara yang saya suruh. Sekarang kau jadi rajin bilang amin. Ya, gara-gara sudah saya ngomong gitu baru amin ya, nggak disuruh amin juga amin. Ya. Lalu dia bilang gini, amin Bu saya percaya. Tiba-tiba bosnya datang. Saya bilang, Pak saya mau ke Israel, Bapak ikutlah, jangan cuma jalan-jalan keluar negeri yang lain aja, Bapak juga pergilah lihat Yerusalem. Waduh saya nggak bisa Bu, tanggal berapa? Tanggal itu saya lagi ada meeting gini-gini. Tapi nanti saya berangkatkan 10 orang. Kamu mau nggak ikut? Itu sekretaris yang bilang tadi sama saya, ya enggak mungkin lah Bu, mana bisa saya berangkat. Langsung ditanya, kamu mau enggak ikut? Dia langsung ini, saya Pak. Iya kamu. Melongo saudara. Langsung saya bilang, apa kan saya bilang tuh, kamu tuh enggak percaya, cuma ngomong amin aja susah. Mulai hidup ini ya. Baru percaya dia kalau sudah mendengar, baru dia amini. Ya dari tadi tuh enggak dengar-dengar. Sampai di mana tadi? Ya, saudara, kalau di Israel, kenapa kita perlu pergi ke Israel? Supaya kau lihat itu zamannya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menulis perumpamaan berdasarkan situasi di mana Tuhan berada.
Dulu saya baca ayat ini gini, yo mana ada sih orang bangun rumah di atas dasar pasir, yo goblok banget tuh orang masa bangun rumah di atas dasar pasir. Kan itu kalau kita di Indonesia toh, kita kan gali tanah bukan pasir toh, lalu kita letakkan batu. Tapi di Israel tuh beda, di sana itu padang pasir, atasnya itu semua pasir, dan pasirnya bukan kayak di Indonesia cuma tipis. Di sana pasirnya digali sampai 5 meter, 10 meter masih tetap pasir. Ya, makanya Yesus kasih perumpamaan ini. Makanya pergilah kau ke, bukan karena punya uang, rindu dulu, rindu, bilang Tuhan aku rindu. Ya, lalu saudara, saya baru lihat, saya bilang sama suami saya, oh makanya Tuhan Yesus itu kasih perumpamaan tentang pasir itu ya. Saya tuh baru tahu loh sekarang, waktu saya datang di Israel, ini semua pasir dan digali pasir. Lah kalau orang cuma menggali dapat 2 meter, dia pikir sudah dalam, padahal itu bawahnya masih pasir. Ketika orang mau supaya rumahnya kuat, dia harus terus menggali lebih dalam, sampai dia dapat di bawah itu ada yang namanya batu. Kalau sudah dapat batu, digali lagi, memang berkeringat saudara, memang lelah, memang capek, tapi dia terus menggali karena dia itu bijaksana. Dia tahu kalau dia bangun rumah di atas dasar pasir, maka itu mudah roboh, apalagi kalau datang angin, hujan. Kalau orang yang nggak mau menggali, dia pikir lu ngapain juga sih gali-gali, yang penting tuh sama-sama rumah, sama-sama jadi. Ngapain lu berkeringat gali sampai dalam-dalam? Saudara, dalam hidup ini ada orang yang terlihat sama-sama sukses di permukaan. Yang dibangun ini sama rumahnya loh. Yang satu lebih cepat karena cuma di atas dasar pasir. Yang satu lama. Dia berkeringat, dia gali terus. Yang ini rumahnya udah jadi, dia bilang, weh, goblok banget sih, aku rumah udah jadi, lu masih gali terus. Tapi orang ini tahu, belum aja lu datang badai, belum aja lu datang hujan, belum aja lu datang banjir. Nanti yang akan membuktikan kekokohan rumah kita itu adalah ketika datang badai. Hidupmu mungkin sekarang masih baik-baik aja, tapi waktu datang badai, pencobaan, barulah kita akan terasa mana yang imannya kuat, mana Kristen yang dibangun di atas dasar firman, mana yang tidak. Memang untuk melakukan firman itu susah atau susah? Ya, susah Bu. Doakan orang yang memusuhi kamu. Berkeringat enggak? Doakan orang yang memusuhi kita, berkeringat nah saudara. Bukan cuma berkeringat, penuh air mata. Enak aja dia tuh jahat sama saya, suruh doakan dia, please deh. Iya enggak saudara? Ya, Tuhan bilang kuduslah kamu maka aku kudus. Jangan ada persinahan, jangan ada percabulan. Kira-kira berkeringat enggak untuk melatih diri hidup kudus? Capek enggak melatih diri hidup kudus? Capek enggak? Capek. Yang tadinya biasa dugem-dugem, party-party, begitu baca Alkitab, kuduslah kamu, jangan kamu tenggelam dalam hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Lalu kita mulai melatih diri. Aku nggak boleh dugem lagi, aku nggak boleh minum, nggak boleh mabok, nggak boleh merokok, nggak boleh bersinah, nggak boleh selingkuh. Kita mulai melatih diri dan itu sulit, berkeringat saudara, nggak mudah mengalahkan daging ini. Tapi belum sekarang. Nanti engkau akan melihat waktu badai datang, banjir datang. Karena kan hidup ini tuh berganti musim, benar gak saudara? Salju itu, kalau musim salju tuh enak. Semua orang Indonesia, kita dari tempat panas gini, kalau pergi ke luar negeri pengennya lihat salju. Saya juga dulu norak pengen lihat salju saudara, karena memang belum pernah lihat salju. Lalu kita pergi ke Colorado, nggak tanggung-tanggung ya, ke Gunung Aspen, itu gunung yang terindah di Amerika saudara. Ya, pengen lihat salju di Gunung Aspen. Nyetir sendiri bawa mobil saudara, kita satu keluarga. Sampai di sana lihat lewati gunung-gunung salju, wow, lihat hujan salju turun-turun, mandi-mandi, salju kan kampungan toh. Namanya juga baru, tapi bagi kita salju tuh indah banget karena di Indonesia tuh enggak ada. Pergi 2,5 jam dari Colorado, pulang
Jadi 12 jam, kenapa? Karena ada badai salju. Saya bilang, Tuhan, saya memang pengen lihat salju, tapi bukan badainya. Salju itu indah kalau cuma salju. Waktu dia berubah menjadi badai, bisa membunuh orang. Tapi Tuhan tuh baik, saudara. Ya, baiknya tuh Tuhan tuh apa? Dia turut bekerja, saya yakin. Waktu kita mau turun, ya, kita isi bensin di mana, dari atas aja apa? Nggak usah lah, nanti aja di tengah-tengah, turun aja dulu. Karena ini udah mau turun salju lagi. Turun, saudara. Pas di tengah, cari pom bensin, isi bensin. Jadi di tengah itu bensin kami full. Waktu mulai turun, mulai badai salju, saudara. Wah, itu saudara, tiap 5 menit harus turun dari mobil, cukurin itu kaca penuh dengan es, nggak bisa lihat. Ya, itu mobil udah nggak bisa begini, saudara. Jadi turun, dicungkilin esnya semua naik. Di dalam mobil pun sudah jadi beres. Saya cukur begini tuh di dalam mobil, padahal sudah pakai pemanas yang paling panas, saudara. Itu dicukur begini tuh keluar es batunya loh. Lalu itu kita sudah mau lewat sini, jalan ditutup di sini, harus cari putar balik lagi. Dan di sana kan nggak kayak di Indonesia, ada rest area banyak. Turun makan bakso bisa. Di sana itu turun hutan, ketemunya beruang. Mati dah udah itu kalau turun, bener. Ya, lalu saudara, waduh, saya tuh berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aduh Tuhan, satu teman kebelet lagi di mobil. Saya bilang, kenapa sih kamu kebelet lagi, suasananya begini? Bukan apa-apa kalau lu turun di bawah pohon itu diambil beruang, kita sih say goodbye, dada aja ya, karena nggak ada yang mau tolong kamu. Jadi ya saudara, berubah jadi 12 jam. Semua jalan ditutup. Mobil harus dikasih rantai bannya supaya nggak guling. Akhirnya kami lolos setelah 12 jam. Besoknya saya baca berita 6 orang meninggal. Karena mungkin kehabisan bensin, mati kedinginan, itu sudah nggak bisa. Memang musim ini enak, salju itu enak, tapi kalau berubah menjadi badai tidak enak. Kenapa Tuhan suruh kokohkan bangunan kehidupanmu? Karena satu saat hal yang kau pikir indah bisa berubah jadi tidak indah. Anak-anak muda, kau mengharapkan pernikahan yang wow, ya? Kita mengharapkan pernikahan yang luar biasa, waktu jatuh cinta itu luar biasa. Kau berbohong, aku pun percaya. Kau dustai, aku terus cinta. Coba kau pikir di mana ada orang segoblok itu. Kalau lagi falling in love jadi bodoh, semuanya dibutakan, bener nggak? Biar udah lihat kelakuannya cowoknya kayak begitu, tetap kau dustai, aku pun percaya. Kok bodoh banget sih? Kenapa kau harus membangun hidupmu di atas dasar firman? Supaya nggak ada yang bisa bodohin kau, amin. Amin saudara, amin wanita-wanita hebat. Karena wanita super tuh hanya untuk pria super. Yang wanita-wanita bilang amin yang semangat. Ya, supaya kau tidak tertipu dalam dunia ini. Bangun hidupmu di atas dasar firman. Kalau kau membangun hidup di atas dasar firman, kau hidup kudus, kau cari pasangan yang kudus, udah Tuhan jamin tuh bangunan kehidupanmu akan kokoh. Ya, amin. Ayo kita belajar. Gali lebih dalam, memang tidak gampang. Berkeringat, orang lain sudah kelihatannya sukses, rumahnya udah jadi, kok kamu masih gali terus? Nggak apa-apa. Ya, aku belum nikah, nggak apa-apa. Aku tunggu yang terbaik. Kapan lu nikah? Kok nggak nikah-nikah? Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Nggak apa-apa. Ya, yang penting kita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Tapi jangan ditanya, kamu tobatnya kapan? Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Kok nggak tobat-tobat? Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Ya udah, nasibmu nggak berubah-berubah. Ya, ayo saudara, bangun hidupmu di atas dasar firman. Kenapa saudara? Yuk kita lihat bersama.
apa yang Rasul Paulus bilang dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 mulai. Di sana Rasul Paulus bicara tentang dasar dan bangunan, saudara. Baca bersama 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita ini sama-sama nih percaya Yesus nih ya. Dasar bangunannya sudah Tuhan Yesus nih. Tapi kita harus memperhatikan. Ayat 12 berkata, entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Ya, Rasul Paulus sudah meletakkan dasar untuk kita membangun kehidupan kekristenan kita, yaitu Kristus. Semua kita sudah tahu itu Tuhan Yesus. Tapi dengan apa kita membangun di atas dasar Kristus itu harus kita perhatikan, saudara. Ya, kalau kita membangunnya di atas dasar emas, perak, atau kayu, atau jerami, ya itu akan membuktikan keteguhan dari bangunan kita. Emas itu bicara tentang kemurnian, saudara. Lebih dimurnikan. Emas itu makin dibakar makin murni, ya. Kemarin emas naik tinggi. Semua orang beli emas, saudara. Saya diam-diam aja, karena diam itu penghiburan, biar yang nggak punya emas itu bisa lebih ya bersuka cita gitu. Oh yo, diam itu emas ya. Jadi yang lebih banyak diam itu lebih banyak emas. Dikatakan di sana, entah bagaimana engkau membangun, firman Tuhan itu emas yang bahan terbaik untuk kita bangun hidup. Tapi ayat ini bilang semua orang membangun. Ya ada yang dari kayu, ada yang dari emas, ada yang dari perak. Oke, jadi bangunannya. Tapi ada yang akan membuktikan kekokohan bangunan itu. Dikatakan semua akan diuji dengan api. Kalau emas ketemu api, maka dia akan semakin murni. Tapi kalau kayu ketemu api, maka hancur, saudara. Lalu dikatakan begini, saudara. Ayat 14 berkata begini, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tapi seperti dari dalam. Oke sih, selamat sih nanti, karena masih tetap dalam Yesus, kecuali sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Memang selamat, saudara. Tapi selamatnya seperti dari dalam. Saudara mau masuk surga gosong-gosong keriting begitu? Seperti orang yang sudah habis terbakar dalam api, mau? Saya nggak mau, saudara. Kita hidup di dunia ini cuma sementara. Ketika kita hidup di dunia ini cuma sementara, ayo jangan buang waktumu untuk bayar harga yang harusnya tidak kamu bayar. Saya melihat banyak orang Kristen itu hidup dengan membayar harga terlalu mahal untuk hal yang seharusnya dia tidak bayar. Ya, wanita-wanita, kamu kalau nggak salah menikah, harusnya kamu nggak usah bayar harga mahal. Rumah tanggamu aman, rumah tanggamu harmonis, damai, sejahtera, diberkati Tuhan kayak saya dengan suami saya. Saudara amin atau tidak? Memang amin. Kenapa? Karena saya cari jodoh berdasarkan firman Tuhan yang seimbang, bukan cuma seiman. Kalau cuma seiman, sama-sama Kristen, nikah yuk. Nggak peduli dia mau rokok, dia mabok, dia dugem, pokoknya Kristen. Ngapain? Masuk lebih dalam lagi, tunggu seiman dan seimbang. Artinya apa? Saya pelayanan, maka suami saya juga harus pelayanan. Kalau enggak seimbang. Kalau dia pengusaha, saya pelayanan, nanti dia bilang, tidur kau di gereja sana, bawa tuh kasur. Karena enggak seimbang, walaupun sama-sama Kristen. Ya, jadi di sini saudara letak perbedaannya.
Kenapa ada orang yang pernikahannya bayar harga mahal? Yaitu karena kau nggak menuruti firman Tuhan. Kau bangun hidupmu dengan bahan kayu. Makanya ketika diuji terbakar. Ya, tapi untung bertobat, Bu. Saya sudah cerai 3 kali, Bu. Astagfirullah, subhanallah. Cerai 3 kali. Udah soalnya dapat suami pertama penjudi, Bu. Ya, uang habis dipakai buat judi. Nikah lagi yang kedua, dapat pemabok, Bu. Kau lolos dari mulut singa masuk mulut buaya. Rugi enggak? Ya, lalu nikah lagi 10 tahun, enggak kuat saya, Bu, nikah sama pemabok. Saya cerai sama dia, saya nikah lagi, dapat penipu. Aduh. Ya, kalau saya sih mati aja deh, paling enak daripada begitu hidup ya. Bener loh. Sehingga hidupmu bikin susah orang tua, ya. Bikin susah. Ini ditanya kamu kerjaannya apa? Kerja saya jadi beban buat keluarga. Jangan, saudara. Ya, kalau engkau tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, setidaknya jangan jadi beban buat orang lain. Amin. Jangan jadi beban buat keluargamu. Jangan jadi beban buat istri dan anak-anakmu. Tapi berubahlah, saudara. Dikatakan di sana, ayo kita bangun rumah kita, kehidupan kita di atas dasar firman Tuhan. Barang siapa yang membangun rumah di atas dasar firman Tuhan, Yesus bilang dia adalah orang yang bijaksana. Tapi orang yang membangun rumah, dia mendengar firman, tidak melakukannya, dia diumpamakan seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Nggak mau gali dalam-dalam. Ini saya sudah gali 5 meter kok. Ditanya, tapi lu udah ketemu batu? Belum, tapi cukuplah 5 meter sudah dalam. Ketika datang hujan, saudara, itu padang pasir kalau hujan datang, maka itu pasir semua terbawa oleh air, saudara. Sudah pasti rumah itu roboh. Tapi kalau dia dibangun di atas dasar batu, memang galinya lebih dalam. Hidup mencari perkenanan Tuhan itu lebih susah. Tidak gampang. Kita disuruh kudus, kita disuruh begini, tapi lakukan saja apa yang Yesus katakan. Ini dunia gak akan semakin baik loh, saudara. Dunia ini akan semakin jahat, akan semakin datang masa yang sukar. Tapi orang yang membangun hidupnya di atas dasar firman Tuhan, engkau akan mengalami keluputan dari Tuhan, katakan. Karena itu hari ini ayo bertobat. Bilang kanan kirimu, tobat yuk. Kita bangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan yuk. Jangan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Alkitab berkata, orang yang mendengarkan firman lalu lupa dan tidak melakukan firman itu, dia seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Baru saja dia lihat mukanya, lalu dia segera pergi dan dia lupa bagaimana mukanya. Seperti itu orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya. Tolong kalau multimedia bisa dapat ayat itu, ya, ditayangkan. Kalau enggak apa-apa. Orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, dia seumpama orang yang mengamat-amati mukanya di depan cermin, ya, lalu dia segera pergi dan dia lupa bagaimana dengan wajahnya, saudara. Ya. Nah, orang itu, saudara, kalau kita itu cuma ya melihat mendengar firman. Nah, Yakobus 1 ayat 23. Nih saya dapat nih. Yakobus 1 ayat 23, baca. Ya. Yakobus 1 ayat 23 firman Tuhan berkata begini. Sebab jika apa? Seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang mengamat-amati, yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kira-kira saudara di sini ada yang lupa dengan wajahnya sendiri? Tolong angkat tangan. Coba ingat mukamu, ingat enggak dengan wajah kita? Semua ingat toh? Kalau enggak ingat bahaya loh. Berarti kau hilang ingatan. Mukanya sendiri saja tidak diingat. Ada cowok-cowok bilang, ingat Bu, kayak Ari Wibowo. Nah, kalau itu sih halu. Ya, halu itu, memaksakan diri. Kita semua pasti ingat muka kita. Saya tahu, oh di sini ada tai lalat saya. Saya tahu pipi saya yang sebelah kanan ini ada lesung pipinya. Saya tahu. Kenapa? Karena saya bercermin tiap hari. Lah bayangkan orang yang
mendengar firman dan tidak melakukannya, dia itu kayak orang lupa diri. Kau baru saja lihat mukamu, lalu kau pergi dan kau sudah lupa bagaimana wajahmu. Please saudara, jangan sampai kita jadi orang Kristen yang lupa diri, nggak tahu diri. Bagaimana lupa saya? Lupa saya. Nah, hari ini firman Tuhan ingatkan, mari saudara, kita jangan hanya menjadi pendengar saja, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kalau kita sudah memilih kepada Yesus, sekali engkau pilih Yesus, habis-habisin deh buat Tuhan, amin. Kita habis-habiskan seluruh energi kita. Tuhan, aku mau menggali lebih dalam, walaupun aku berkeringat, walaupun susah, tapi aku sudah pilih Yesus. Jangan pantang mundur, tidak setengah-setengah. Aku percaya Yesus, aku ikut Yesus, aku ikuti semua apa yang dia katakan. Sebab itu yang akan membuat hidupmu berarti dan berharga saudara. Untuk mengalami hidup yang lebih baik, keluar dari perbudakan di Mesir, agar mereka mengalami hidup yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Ketika Musa mati, Yosua harus menggantikan Musa. Menurut saudara kira-kira susah atau susah? Ya, menggantikan Musa, membawa bangsa ini keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Seperti yang sudah saya katakan lalu saudara, Tuhan itu punya rencana atas hidup kita yang harus kita tuju, yang namanya itu tanah perjanjian. Ya, sampai detik ini kita masih punya itu dan kita harus menuju ke sana. Sampai kita mencapai tanah perjanjian yang Tuhan beri buat kita, yaitu apa? Kehendak Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Itu tanah perjanjian kita. Ya. Nah, untuk menuju ke sana itu memang tidak mudah. Bahkan banyak orang tidak bisa mencapai itu, saudara. Nah, kita semua harus mencapai itu. Ketika Yosua akan menggantikan Musa saat Musa mati, tidak gampang. Tapi kita percaya waktu Tuhan panggil kita, maka Tuhan juga kasih petunjuk agar kita sampai kepada rencana Tuhan. Ya, dan memang tidak gampang, dibutuhkan juga waktu yang tergantung dari ketaatan kita. Cepat atau lambat proses dalam hidup kita ini tergantung dari ketaatan kita. Makanya jangan suka muter-muter terus di padang gurun. Ya, capek saudara. Lalu Tuhan itu memberi satu petunjuk kepada Yosua, saudara. Kalau kita lihat di sana Tuhan itu panggil Yosua. Ya, dan dia berkata, hambaku Musa sudah mati dan sekarang kamu yang harus menggantikan dia untuk membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, yaitu ke tanah Kanaan. Lalu ya pasti berkecamuklah dalam hati Yosua, aduh ya, membawa bangsa ini yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Musa aja orang yang super. Di Alkitab dicatat orang yang paling lemah lembut itu Musa. Mungkin dia dari Solo. Ya, mirip-mirip suami saya. Musa itu paling tercatat, kenapa Tuhan pilih Musa? Karena dia lemah lembut. Musa itu enggak bisa marah, saudara. Ya, suami saya juga begitu, kalau mau marah, aku boleh marah enggak? Saya bilang kalau mau marah aja, enggak usah permisi. Ya, masa mau marah permisi, mau marah dulu gitu. Ya, itu orang Solo itu, saudara. Orang Surabaya juga begitu? Insya Allah. Ya. Jadi Musa itu dipilih Tuhan karena dia sangat lemah lembut. Ya, dan sekali saja Musa marah, waktu dia pukul itu gunung batu. Ya, Tuhan itu ngomong, "Ndak usah kau pukul, arahkan tongkatmu sentuh ke gunung batu itu." Tapi karena Musa emosi dengan bangsa yang keras kepala batu ini, dia nggak mukul itu orang, saudara. Kalau Musa orang Sulawesi, tongkat itu dia pukul di kepalanya bangsa Israel pasti. Tapi karena Musa orang Solo, dia taruh di gunung itu, dia pukul gunung, saudara. Air tetap keluar. Tapi karena dia emosi hari itu, Tuhan bilang kamu tidak bisa masuk tanah perjanjian, saudara. Jadi Musa cuma sampai kalau saudara pergi ke Jordania, tuh kita ada di Gunung Nebo, itu Gunung Musa. Dia cuma sampai di situ. Di bawah itu sudah tanah perjanjian, bisa dilihat mata. Tapi tidak boleh karena dia emosi, ya.
Nah, Yosua ini melihat semua kejadian itu, lalu dia ini mau menggantikan Musa, membawa bangsa ini keluar. Iya, pasti berkecamuk di pikirannya, tapi Tuhan itu bilang begini. Hanya Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya perjalananmu apa? Beruntung, ya, kemanapun engkau pergi. Jadi kalau kita mau beruntung dalam hidup ini, ndak usah tunggu pas Imlek. Ya, terus jangan nyapu loh ya. Nanti kalau kamu nyapu di hari Imlek, nanti itu rezekinya ikut kesapu. Ya, kayak Tuhan tuh bodoh loh ya. Masa rezeki ikut kesapu? Rezeki itu ndak pernah tertukar. Amin. Nggak pernah bingung datangnya. Makanya ada yang WA saya, Bu, saya tuh emosi. Saya kan buka toko. Sama tetangga saya disaingi, dia buka toko yang sama di sebelah saya, Bu. Jadi itu saya marah tiap hari. Saya bilang, Bu, orang boleh niru tokomu, orang boleh niru usahamu, tapi berkat tidak bisa ditiru, katakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena berkat itu tahu ke siapa dia akan pergi. Dan malaikat tuh gak pernah salah alamat. Amin. Ya, makanya hidup sesuai firman Tuhan. Alkitab bilang kalau orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Makanya jangan banyak berantem suami istri, amin. Kalau banyak berantem tidak ada berkat. Ya, Tuhan udah mau kirim mobil nih, lagi berantem. Malaikat bilang, lagi berantem Tuhan, enggak jadi, kirim ke Bu Debi aja. Maka dikirimlah ke rumah saya diberkati banyak. Karena saya sama suami jarang berantem, hampir nggak pernah berantem. Kalaupun berantem 5 menit cukup, amin. Coba lihat-lihatan yang suami istri. Tolong suami istri lihat-lihatan. Cepat sekarang perintah ini, perintah. Jangan lihat istri orang, lihat istrimu sendiri. Ya, coba lihat-lihatan bilang, sayang kita berantem 5 menit cukup ya, supaya hidup kita beruntung, amin. Nah, kau ribut terus dalam rumah tanggamu, bagaimana kau beruntung? Ya enggak mungkin saudara, itu energi negatif yang ditarik saat kita ini berantem. Dosa itu membawa hidup kita ini terkutuk. Makanya Alkitab ini Tuhan bilang kepada Yosua, teguhkan dan kuatkan hatimu. Untuk apa? Aku mau menjadi pelaku firman. Aku tidak mau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau Tuhan bilang jangan marah-marah, ya jangan marah. Tapi kau bilang, tapi saya suka emosi. Ya itu urusanmu, taklukkan dagingmu. Makanya Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya jangan sampai aku sudah memberitakan Injil, tapi aku ini ditolak. Ya, jangan ada alasan. Ya, untuk melakukan firman itu jangan ada alasan. Harus kuatkan dan teguhkan hati. Apapun yang terjadi, aku mau bertindak, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, supaya hidupmu tuh berhasil dan beruntung. Tuhan bilang kemanapun engkau pergi. Jadi bagi orang yang percaya dan hidup dalam ketaatan, tidak ada tempat sial. Amin. Kemanapun engkau pergi, berkat Tuhan akan mengikuti. Walaupun rumahmu tusuk. Ya. Ada loh saudara, saya itu dulu mau beli rumah tusuk sate. Saya tanya sama orang, bang, ini saya bisa KPR nggak? Oh enggak Bu, kenapa? Soalnya tusuk sate. Bang juga percaya nih tusuk-tusuk sate ini. Bukan soal bang percaya Bu, karena rumah begitu susah dijual. Kalau orang yang nggak bisa bayar, kita mau jual susah, karena itu tusuk sate. Kalau saya nggak apa-apa tusuk sate, ya saya tanya dulu satenya apa dulu nih. Kalau sate babi enak toh. Ya, saya beli rumah tusuk sate saudara. Akhirnya saya beli, kenapa? Harganya murah, apalagi kalau ada setannya, itu paling bagus saudara ya. Udah tusuk sate, murah, ada setan lagi. Ya, makanya nggak laku-laku. Ya, itu yang saya beli. Saya mau tanya, apakah ketika saya tinggal di rumah itu berkat saya berkurang? No, semakin diberkati. Ya, apakah terus sial datang dalam hidup kita? Enggak. Karena berkat itu ngikuti orang, bukan ngikuti rumah, katakan.
Jangan salah memikirkan ya, jangan salah memandang supaya kita jangan jatuh ke dalam berhala yang akhirnya kita jadi berdosa sama Tuhan. Bukan soal tusuk satenya. Apakah hidupmu berkenan pada Tuhan? Apakah engkau bertindak sesuai dengan firman Tuhan? Itu yang menentukan hidupmu diberkati atau tidak. Ya. Saya beli rumah tusuk sate, saya beli rumah ada setannya. Kata satpamnya, itu ada setannya loh Bu rumahnya. Siapa yang bilang? Kan saya satpam di sini. Saya kalau lewat tuh sering ada penampakan. Oh nggak apa-apa Pak, saya beli nanti saya usir. Setannya pindah ke posmu. Satpamnya bilang astagfirullah Ibu. Ya, nggak ada Pak setan mau tinggal rame-rame dengan orang yang beriman. Kalau kita beriman, setan tuh enggak betah, kecuali kau temennya. Nah itu. Ya, kalau temennya dia senang tinggal, teman akrab lagi ya. Akrab sekali kita sama-sama berdosa. Kan setan tuh suka yang banyak dosanya tuh setan suka. Makanya saya suka bingung juga kalau ada orang Kristen bisa lihat-lihat. Bisa dengar suaranya setan. Bisa lihat setan, sementara suara Tuhan dia tidak pernah dengar. Nah jadi kalau ini hamba Tuhan atau hamba setan? Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu, teguhkan hatimu supaya sikapmu, tindakanmu seturut dengan firman Tuhan. Jangan melenceng ke kanan atau ke kiri. Memang untuk melenceng itu sangat tergoda kita ini. Ya, disuruh keluar dari firman itu tuh sangat tergoda. Tapi tetapkan hati. Misalnya nih, kau lagi butuh duit. Kalau firman Tuhan ajarkan apa? Jangan mengandalkan manusia. Tapi berdoa datang kepada Tuhan. Tapi kan godaannya setan tuh gini, enggak usah lah, Tuhan kan enggak kelihatan. Mending kau pinjam sama mertuamu. Waktu kau pinjam sama mertuamu, kau sudah terkutuk. Karena Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan Ini loh, kadang-kadang kita tidak mengerti yang begini-begini nih. Karena kita mencoba dengan kekuatan kita mencari keberuntungan dengan cara kita. Makanya hidup kita tuh muter-muter terus di padang gurun, tidak pernah mengalami terobosan bisa masuk ke tanah perjanjian. Saya ini ngomong sama saudara ini bukan karena saya cuma berteori, saya mengalami. Makanya saya bisa cerita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Waktu butuh duit jangan buru-buru cari manusia. Tapi duduk di kaki Tuhan, berdoa. Kemarin ada satu kesaksian yang luar biasa masuk di mesbah doa. Shalom Bu Debbie, saya mau bersaksi bagaimana pekerjaan Tuhan tuh ajaib katanya. Ya, jadi dia cerita suami saya tuh tiba-tiba meninggal Bu. Jadi meninggalnya itu dia habis sarapan bareng di rumah lalu pergi ke kantor. Istrinya masih dada-dada, suaminya pergi. Tiba-tiba siang jam 12 dapat kabar suaminya meninggal di tempat kerja. Istrinya bilang itu saya syok, saya kaget, saya tidak bisa berkata-kata karena Bu, saya nggak tahu mau ngapain, saya ini nggak ada pekerjaan, cuma suami yang kerja dan saya juga tidak bisa menggantikan pekerjaan suami saya yang harus keliling menjadi distributor dan lain sebagainya. Akhirnya ketika suami saya meninggal, banyak pertanyaan di hati, kenapa Tuhan, saya belum siap, kenapa. Tapi dia bilang puji Tuhan, saya itu tiap malam dengar mesbah doanya Ibu Debbie. Ya, di sini ada yang dengar mesbah doa tiap malam jam 8 di channel saya Debbie Bachir TV. Kalau belum tolong subscribe. Ya, supaya imanmu tuh bertumbuh. Ini dia bersaksi. Lalu dia bilang, saya salahin Tuhan kenapa, tapi waktu saya dengar mesbah doa, saya jadi sadar ibu selalu berkata, semua yang terjadi di hidup kita ini seizin Tuhan. Soal takdir loh ya, bukan soal utang pinjol. Kalau itu urusanmu bukan urusan Tuhan, karena kau mengandalkan manusia. Tapi kematian, ya sakit, apa tuh banyak memang Tuhan izinkan. Apalagi kematian itu memang takdir Tuhan. Lalu dia berusaha menerima takdir itu. Aku percaya bahwa ya udah semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, satu hal yang dia takuti, kenapa? Ya suaminya itu meninggalkan cuma satu, hartanya mobil. Itu pun masih dalam keadaan nyicil di leasing. Lalu dia pergi ke leasing itu, dia bilang, Pak ini mobil
Ya gimana ya Pak, karena suami saya meninggal. Apakah ada asuransi suami saya di sini? Oh maaf Bu, kalau meninggalnya karena kecelakaan, maka Bapak bebas dari tanggungan. Atau hilang kecurian, itu yang ada di perjanjian leasing. Tapi kalau meninggalnya ya karena begini, enggak ada Bu. Jadi keputusannya ibu harus tetap bayar cicilan suami. Dia pulang dengan hati yang lemes, dia berdoa. Dia tadinya berpikir mau minta tolong sama siapa, karena ini sudah jatuh tempo 1 bulan. Dia cuma menangis sama Tuhan karena dia bilang, memang saya nggak ada pekerjaan Bu, ya saya untung anak cuma 1 dan saya hidup dari tabungan saya seadanya. Lalu berjalannya waktu, dia cuma bisa menangis, angsuran jatuh tempo 2 bulan. Tapi 1 kali dia bilang, ketika saya dengar khotbah ibu, saya nangis di kaki Tuhan Bu. Saya minta ampun sama Tuhan kalau saya sudah menyalahkan Tuhan, bahkan saya mencoba mengandalkan manusia. Dia bilang, Tuhan, aku cuma serahkan masalah mobil ini, kalau Tuhan kasih jalan keluar, yang seperti apapun aku tidak bisa bayangkan, karena di depanku nggak ada jalan keluar. Itu namanya jalan buntu. Tapi Kak, aku berjanji kalau Tuhan tolong aku mau bersaksi. Itu janjinya. Tiba-tiba saudara, abis dia berdoa malam itu dia dijamah Tuhan, dia nangis sama Tuhan. Besoknya dia tergerak untuk kembali ke leasing, mempertanyakan karena sudah 2 bulan belum bayar. Dia datang ke leasing, ketemu dengan orang, dan orang yang berbeda saudara, ketemu sama dia dan oh iya Bu, sebentar ya Bu. Dia bilang, ini kayaknya ibu sudah datang dulu ya. Sudah, dan keputusannya begini, sebentar ya Bu. Tiba-tiba dia dipanggil dan orang itu bilang begini, oh oke Bu, ini ya sudah saya pelajari, ternyata ya ini bisa, ibu nggak usah bayar lagi, dan udah mobil itu dianggap lunas karena suami ibu udah meninggal, dan ini Bu, ya buat suami ibu sudah meninggal, ibu dapat pesangon. Dia bilang gini, tepuk tangan dong buat Tuhan. Saudara ya, kadang-kadang Tuhan tuh aneh-aneh ya. Kita bahkan tidak bisa mikir jalannya Tuhan. Dia bilang, Bu, saya sudah pernah pergi. Kemarin itu dia bilang, saya datang ke leasing itu dengan niat apa? Mau balikin itu mobil. Karena sudah 2 bulan menunggak. Tidak ada jalan. Waktu saya mau balikin mobil, tiba-tiba Tuhan berperkara. Malah dapat pesangon, dan itu uang bisa dipakai untuk usaha kecil-kecilan yang menopang keluarganya. Tuhan ajaib nggak saudara? Ya, itu yang dimaksud dengan orang-orang yang mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya juga kemarin, saya kemarin baru landing dari Riau, begitu turun langsung datang ke ucapan syukur, ibadah ucapan syukur. Ada orang buka 1 usaha. Dia bilang, kenapa saya undang Ibu Debbie? Karena orang ini saudara pernah telepon saya jam 1 malam. Bu, tolong doakan Bu. Bagaimana ini, saya sudah nggak tahu. Tiba-tiba partner bisnis saya memutuskan hubungan kerja sepihak. Dan saya ini disuruh kembalikan kongsiannya. Kalau sampai besok saya tidak kembalikan Bu, itu jumlahnya miliar saudara. Kalau sampai besok saya tidak balikan Bu, maka saya akan dilaporkan ke polisi. Terus saya bilang, kapan Bu batas terakhirnya? Besok jam 10. Saya bilang, ibu nggak ada waktu yang lebih singkat lagi telepon ke saya begitu? Maksudnya, ya saya coba deh Bu, saya coba sama teman-teman saya tawari ke teman-teman saya, dia kirim company profile perusahaannya, saya kirimi beberapa teman, semuanya menolak. Maaf ya Bu Debbie, saya bukan apa-apa, saya takut join-joinan yang begitu itu. Bapak cuma kembalikan aja nih uang kongsian temennya, nanti Bapak ikut kerja sama. Oh enggak, saya enggak bisa. Dia bilang, Bu Debbie ada uang enggak? Ya saya sih ada ya, tapi kalau saya kasih ke ibu, terus anak-anak sekolah Alkitab saya makan apa? Terus saya pelayanan itu buat apa? Nggak bisa Bu, saya nggak bisa campur-campur pelayanan dengan bisnis-bisnis begitu. Jadi Bu, malam ini saya cuma bisa berdoa, harapkan Tuhan, karena dalam seperberapa detik Tuhan sanggup melakukan mujizat. Saudara tahu, malam itu saya juga nggak bisa tidur. Saya bilang sama suami, kasihan banget ya dia ya, karena saya juga kenal ibu ini. Lalu ya udah kami berdoa, dia nangis malam itu, saya berdoa lewat telepon saudara. Besoknya jam 12 siang dia WA saya, Bu Debbie, puji Tuhan. Ini tadi malam nih baru nangis-nangis, cari uang miliaran.
Tiba-tiba jam 12, puji Tuhan. Bu, gimana ceritanya? Saya telepon, sudah ada Bu uangnya. Tadi jam 11 sudah ditransfer semua ke orangnya. Ibu gimana? Jadi Bu, tadi pagi itu saya bangun, habis kita berdoa tadi malam jam 2, kayaknya jam 2 pagi. Ya pagi-pagi saya bangun, saya langsung mandi. Tiba-tiba Tuhan taruh di benak saya ada satu orang yang sebelumnya saya tidak terlalu kenal dekat, tapi Tuhan taruh dia di hati saya. Saya pergi gitu ketemu dia dan istrinya, saya curahkan semua isi hati saya kasih lihat company profile perusahaan saya. Mereka berdua itu percaya, dan bapak itu ngomong, saya tadinya nggak mau percaya karena saya sudah banyak kali ditipu orang ngajak-ngajak kongsian, tapi nggak tahu ya, sama ibu itu saya nggak bisa menolak, katanya kayak hatinya itu ada yang ngomong transfer sekarang. Dan kemarin saudara, saya sudah pergi doa ucapan syukur, kantornya gitu langsung 4 ruko ya, besar sekali. Dan puji Tuhan, dia bilang, puji Tuhan Bu, sekarang sudah orderan masuk semua. Dan orangnya itu juga bukan orang Kristen yang tolong dia. Kemarin ikut ibadah bersama, dia bilang, saya senang banget ketemu ibu karena saya juga sering nonton khotbahnya ibu, padahal bukan Kristen saudara. Tapi saya bilang di situ saudara ya, kalau kita mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan, cuma berapa detik loh itu, dari malam jam 2 dan besok pagi udah menjatuh tempo. Waktu Tuhan turut bekerja, engkau akan melihat Tuhan bikin usahamu berhasil dan beruntung. Ini kisah-kisah nyata yang saya saksikan, dan puji Tuhan, Tuhan izinkan saya bisa ketemu orang-orang ini dan melihat. Lalu di sana dikatakan saudara yang kedua, Tuhan bilang begini sama Yosua, jangan engkau lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat ini. Dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, ya, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sekali lagi kita diingatkan Tuhan untuk ayo, kalau perlu engkau catat firman itu di hatimu, perkatakan siang dan malam. Supaya apa? Supaya kalau kita renungkan, kita perkatakan, kita ini bertindak benar-benar hati-hati. Jangan gegabah, jangan ceroboh. Karena saya percaya berkat, kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan itu buah dari taburan perkataan kita dan perbuatan kita saudara. Kalau engkau memperkatakan firman, maka firman itu akan bekerja di dalam hidupmu. Karena Alkitab berkata firman Tuhan itu seperti emas yang dimurnikan dalam peleburan dapur api. Dan Tuhan berkata tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang gagal, dan dia akan melaksanakan apa yang disuruhkan Tuhan kepada firman itu. Hanya kita ini gak layak atau tidak untuk menerima semua janji Tuhan itu. Makanya hari ini ayo rajin-rajin memperkatakan firman Tuhan. Ya, kalau takut berkatakan dalam nama Yesus, roh yang ada padaku lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Waktu saudara mau marah, perkatakan jangan marah, karena firman Tuhan berkata amarah itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi kita gak jadi orang yang meledak-ledak, kepahitan, emosi, akhirnya berantem sama keluarga, ndak omongan, karena kita dikuasai oleh marah. Supaya kita bertindak hati-hati. Coba saudara hafalin 1 ayat setiap hari, saya yakin hidupmu pasti berubah. Amin. Hafalkan firman Tuhan itu. Lalu kita melihat di sini, sebenarnya yang seperti apa yang disampaikan perintah itu kepada kita. Buka Ulangan 30 ayat yang ke-11 ya, sampai 16. Ulangan 30 ayat 11 sampai ayat 16 kita baca. Ya, jangan bilang susah ya, melakukan perintah itu susah, melakukan firman itu susah ya. Kita baca 1, 2, 3. Sebab perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Melakukan firman itu tidak sukar asal kita mau. Tapi banyak orang Kristen tidak mau jadi pelaku firman, cuma mau jadi pendengar aja. Dibilang jangan bersinah. Ya, dibilang jangan merokok, dibilang jangan kepahitan. Terus ngapain engkau berkata kau Kristen kalau kau tidak dengar-dengaran dengan firman Tuhan?
Sebab dikatakan perintah itu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar. Dan apa di sana dikatakan? Juga tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, baca bersama. Ya, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Firman itu bukan di langit, saudara. Firman itu hari ini ada bersama-sama dengan kita, yaitu Alkitab yang menjadi firman Tuhan. Tuhan gak suruh sesuatu yang gak ada. Ada, dikatakan firman itu ada. Dia bukan di langit sehingga engkau berkata siapa yang bisa ambilkan kita itu dari langit. Lalu dikatakan juga di sana apa? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata siapa yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi firman ini apa? Yaitu di dalam dan di dalam untuk di amin, saudara. Firman itu dekat, yaitu dalam hati dan mulut kita. Sekarang tinggal pilihanmu, mau nggak simpan Alkitab, simpan firman dalam hati dan mengucapkan lewat mulut, supaya kita hidup bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Pilihannya di tangan kita kok, saudara. Makanya saya selalu bilang, itu loh orang mau konseling, Bu tolong dijawab, tolong dijawab. Saya baca, Bu saya itu hidupnya begini, Bu. Ya memang sih saya ini bukan Kristen yang taat. Ya kagak usah konseling, tobat aja, amin. Heran saya, udah gitu ya tolong dong Bu dibalas. Nggak perlu dibalas, saya baca. Ini sih orang-orang Kristen keras kepala batu. Dia udah tahu sebenarnya hidupnya, tapi pura-pura tidak tahu. Nggak usah konseling terus. Yang harus kau lakukan adalah bertobat. Ngapain konseling kalau nggak bertobat? Udah dibilang jangan bersinah, jangan selingkuh, tetap aja bersinah, tetap aja selingkuh. Dibilang jangan homo, jangan lesbi, tetap aja. Kemarin di Jakarta ketangkap 56 orang pesta seks, ya, satu kamar. Saya nggak bisa bayangkan tuh, gurita, cumi-cumi semua ada dalam situ, kepiting. Itu kan aneh ya Bapak Ibu. Kita bayangkan aja udah jijik ya begitu. Dan yang saya heran, waktu saya lihat itu fotonya, nggak ada loh yang model-model tampang bencong, tulang lunak. Semuanya kelihatan keker loh. Ada yang udah punya istri, punya anak. Rata-rata mereka menikah. Aduh, mengerikan sekali zaman ini. Sampai ada anak gadis yang bilang, Bu Debbie, itulah sebabnya saya tidak mau menikah, Bu. Karena sekarang ini istri-istri saingannya bukan cuma sama pelakor, sama cumi dan gurita. Banyak boti juga ya. Ya, bertobat saudara. Bagaimana kita nggak jadi Sodom dan Gomora ini? Kita setengah mati berdoa supaya bangsa ini diluputkan dari murka Tuhan. Ada aja orang-orang yang bikin penghukuman itu turun ke Sodom dan Gomora. Saya berdoa di sini nggak ada ya boti-boti. Ya Allah, subhanallah. Bener loh saudara, saya bayangkan satu kamar 56 orang. Mereka pesta seks begitu, yang laki-laki semua tuh, coba. Ya, saya juga kalau jadi Tuhan, udah saya bikin api turun itu di situ tuh. Ya, untung bukan saya loh Tuhannya. Tuhan tuh maha sabar. Karena Alkitab bilang, Tuhan itu tidak berkenan pada kematian orang fasik. Sebenarnya Tuhan tidak mau orang berdosa itu mati. Karena dia nggak berkenan. Tapi dia mau mereka itu bertobat. Tapi kalau nggak tobat-tobat juga ya bagaimana ya saudara ya? Tolonglah please, ayo kita jadi pelaku firman. Kalau dibilang jangan selingkuh, ya jangan selingkuh. Amin bapak-bapak. Amin juga ibu-ibu. Ini lagi heboh-heboh, viral-viral nih kasus perselingkuhan ini. Ya, nggak cuma bapak, ya bapak-bapak selingkuhnya juga sama ibu-ibu memang. Makanya nih bapak-bapak dan ibu-ibu saya harus tembak semua ini. Ya, karena kalau nggak ada ibu juga bapak juga nggak selingkuh katanya ya. Jadi ini aneh saudara. Ayolah kita ini mengejar perkenanan Tuhan. Dosa itu yang bikin hidup ini jadi sial. Bahkan dosa itu juga membawa noda bagi bangsa saudara. Kita nih perlu sungguh-sungguh berdoa buat bangsa kita, buat para pejabat kita supaya nggak hidup dalam dosa.
Ya ini saudara, aduh, ya lihat begitu. Saya tadi pagi lagi dengar kasus hamba Tuhan besar bercerai karena istrinya lesbi. Ya, aduh, saya lihat, aduh Tuhan ya, kenapa nih dunia jadi begini? Setan itu berusaha menggiring kita ini untuk melakukan dosa. Tapi kita harus meneguhkan hati. Firman itu tidak jauh, ada di mulut dan di hati. Dengar baik-baik ya, kalau ada yang homo di sini, yang boti, yang lesbi, yang selingkuh, bertobat, amin. Yang amin satu tuh ini mantap ya. Ambil sepeda di bawah ya. Hadiah buat kamu. Tapi kayaknya dia belum menikah kan? Oh belum ya. Jangan-jangan pacarnya pernah diselingkuhin. Oh enggak juga. Puji Tuhan, kau cari pasti dapat yang terbaik dari Tuhan. Ya jangan bermain-main dengan dosa. Firman itu enggak jauh. Yang terakhir saudara, waktunya hampir habis nih ya. Bagaimana supaya kita baca dulu ayat yang berikutnya tadi. Ingat ya, lanjutannya, firman ini sangat dekat kepadamu karena pada hari ini firman Tuhan berkata apa? Ingatlah aku apa? Memperhadapkan kepadamu pada hari ini apa? Kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk apa? Ini perintah itu, ini perintah itu. Ini perintahnya, baca bersama. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk apa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah dan ketetapan dan peraturannya supaya apa? Amin saudara. Ya jelas sekali supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau ini diucapkan buat bangsa Israel ribuan tahun yang lalu, itu pun juga berlaku buat kita hari ini saudara. Yang terakhir, bagaimana supaya kita ini berhasil dan beruntung dalam hidup kita? Baca bersama yuk Amsal pasal 28 ayat 13 dan ayat 14. Amsal 28 ayat 13 dan ayat 14, baca bersama. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ayat 14, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam. Ini firman yang katakan saudara. Dikatakan bahwa orang, berbahagialah orang yang apa? Yang tidak menyembunyikan pelanggarannya, mengakuinya dan meninggalkannya. Tapi orang yang menyembunyikan pelanggarannya pasti hidupnya tidak akan biar kau usaha siang malam, biar kau banting tulang siang malam, kalau ada dosa yang kau sembunyikan dalam dirimu, maka percaya hidupmu tidak akan pernah beruntung. Karena berhasil dan beruntung itu berbeda. Banyak orang kelihatan berhasil. S1, S2, S3, S5, S12. Lulus bagus cum laude. Pekerjaannya bagus tapi hidupnya menderita banyak. Tapi kalau rencana Tuhan, engkau berhasil dan beruntung. Ada orang kelihatannya tokonya rame, tapi begitu hitung-hitungan kok enggak ada untung ya. Padahal rame loh. Ada yang begitu? Ada. Jangan sembunyikan pelanggaranmu. Akui di hadapan Tuhan supaya Tuhan pulihkan keadaanmu. Saya pernah doakan, ketemu satu orang ibu, dia cerita, Bu saya sudah menikah, gak hamil-hamil. Lama saya gak hamil. Terus mau didoakan gak? Udah di satu titik yang gak usah Bu Debbie, saya juga sama suami sudah menyerah karena kami sudah sama-sama berumur ya, dan sudahlah kayaknya juga udah gak bisa. Sudah minta doa semua pendeta tapi gak hamil. Ada yang ibu mau cerita sama saya mungkin berhubungan dengan masa lalu waktu menikah. Pernah menolak keturunan dulu nggak? Kan ada orang kita nikah dulu ya tapi nggak usah punya anak dulu. Kalau yang begini mending nggak usah nikah dulu. Karena kau sudah menolak duluan. Dia bilang, oh enggak Bu, kami waktu itu tidak menolak.
Cuma saya mau tanya sama Bu Debbie, gini Bu, dulu waktu saya pacaran masih muda, saya beberapa kali melakukan aborsi. Saya menggugurkan kandungan saya. Apakah itu bisa menjadi kutuk sehingga saya tidak punya anak? Saya bilang kalau ibu sudah mengakuinya di hadapan Tuhan, sudah minta ampun, ya sudah diampuni harusnya asal ibu sudah bertobat. Tapi saya sih belum pernah mengakui ini Bu di depan manusia. Saya sudah akui di depan Tuhan. Tapi baru kali ini saya cerita sama Bu Debbie. Boleh ibu tolong doakan saya? Oke, kita berdoa. Firman Tuhan berkata, orang yang mengakui pelanggarannya, meninggalkannya, dia akan beruntung. Kita berdoa, kita putuskan kutuk itu. Saya berdoa buat dia, Tuhan, dia mengakui dengan mulutnya pada zaman dulu dia pacaran beberapa kali aborsi. Ampuni, patahkan kutuk itu dalam nama Yesus, beri keturunan. Saya kaget saudara, berapa bulan kemudian dia WA saya, Bu, saya hamil. Kok nggak ada yang wow ya? Ya, wow saudara. Cuma semudah itu, ternyata harus diakui. Ada dosa-dosa masa lalu yang itu diikat iblis saudara. Waktu kau mengakui itu, engkau melepaskan sesuatu, dia terlepas di bumi dan di sorga. Sebab apa yang kau ikat di dunia terikat di bumi dan di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terikat di bumi dan di sorga. Ayo tinggalkan dosa, jangan sembunyikan pelanggaran. Ya, hari ini yang masih sembunyi-sembunyi simpan-simpan dosa nih. Ya, tatap mata saya. Cepat mengaku. Ya, mengaku sama Tuhan nomor 1. Ya, yang kedua, kalau kau punya pembimbing rohani atau siapa, minta didoakan. Ya, kalau ya sebenarnya sih akui sama istri ya. Tapi waduh nanti ribut ibu kami ya. Yang ada saya bukan mati karena waktu Tuhan, tapi mati karena waktu istri nih ya. Ya, tapi seperti yang pernah saya saksikan saudara. Ada seorang pejabat yang divonis dokter tinggal 6 bulan hidupnya. Lalu dia ketakutan mau mati. Lalu dia berdoa, Tuhan aku mau bertobat. Kasih aku kesempatan hidup. Aku mau bertobat. Aku harus mulai dari mana karena dosaku itu banyak. Ya, dia dibilang, saya dengar Tuhan ngomong audible Bu di telinga saya. Kalau kamu mau dipulihkan, disembuhkan, dan mau ya Tuhan berkenan, cuma satu, akui dosamu kepada istrimu. Wah, di situ dia seperti disambar halilintar. Karena simpenannya banyak, dosanya banyak. Tapi dia bilang begini, saya ndak ngaku mati, ngaku juga. Jadi sama-sama mati. Ya udahlah, sama-sama mati, ya ngaku aja. Dia panggil istri, dia kumpulin keluarga besar. Dia bilang umur saya tinggal 6 bulan. Saya mau membereskan hidup saya. Saya tuh banyak dosa, saya punya simpenan, saya begini. Dia cerita semua. Dia ajak istrinya keliling kota. Di situ ada satu perempuan, di sini satu, di situ satu, di sini satu, di situ satu. Banyak saudara. Banyak. Ya sampai istrinya bilang, saya nggak sangka dia itu. Ya. Tapi waktu dia mengaku dosa saudara, ya memang heboh semuanya. Istrinya pun heboh. Ya memang kejujuran itu menyakitkan. Tapi lebih baik daripada kau terkungkung karena iblis itu licik. Dia ingin mencengkram engkau dalam dosa. Waktu dia mulai pengakuan hidupnya damai, hatinya damai. Dia mulai nonton khotbah-khotbah, dengerin khotbah saya di YouTube, hatinya dipulihkan. 6 bulan lewat enggak mati. Ya, 1 tahun enggak mati, 2 tahun enggak mati, sampai sekarang enggak mati-mati. Ya, justru Tuhan sembuhkan dia. Sekarang hidupnya berdampak, dia bikin persekutuan doa, dia undang semua teman-temannya, saudara. Bahkan saya sering diundang khotbah di situ. Inilah hidup. Dan Alkitab tuh nggak pernah bohong. Siapa menyembunyikan pelanggarannya, tidak akan beruntung hidupmu. Sekalipun kau kerja siang malam banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Rempong nggak orang hidup begitu? Rempong saudara. Tapi kalau kau mau hari ini bertobat, anak-anak muda jangan simpen dosa. Saya selalu bilang, jauhi itu dunia-dunia malam, dugem-dugem itu dunia gemetar. Ya janganlah ya. Ayo kita datang pada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, memberi hidup yang penuh ya di dalam kekudusan dan bilang ini hidupku Tuhan, aku mau bertobat supaya aku mengalami rancangan
keberhasilan dan beruntung. Berhasil dan beruntung. Saya berdoa semua jemaat yang hadir hari ini mengalami rancangan keberhasilan dan keberuntungan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Bapak Ibu, ayo, kita nggak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Kita nggak pernah tahu kita mati kapan. Tapi bagian kita hari ini kita mau bilang, Tuhan, selama kami hidup, kami mau hidup mengikuti Engkau. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Ya, kita bangkit berdiri bersama. Tutup matamu dalam hadirat Tuhan, saudara. Buat komitmen baru dengan Tuhan hari ini. Bilang, Tuhan, kami sudah memilih Engkau dalam hidup kami. Engkau pilihan terbaik dalam hidup ini. Tidak salah kami memilih Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami tahu Tuhan, Engkau harta berharga yang kami miliki di dunia ini. Sebab Engkau menjamin hidup kami bukan hanya di dunia ini, tapi sampai pada kekekalan. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Engkau yang datang dari surga, dan Engkau yang sanggup menunjukkan jalan ke surga. Sebab Engkau datang dari surga, Tuhan. Terima kasih Bapak, karena itu ajar kami hari ini untuk mengambil komitmen untuk melakukan semua perkataan-Mu Tuhan. Kami tidak ingin menyakiti hati Tuhan, sehingga Engkau berkata, untuk apa Engkau menyebut aku Tuhan, padahal Engkau tidak melakukan apa yang aku katakan. Ampuni kami Tuhan, mampukan kami untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak ingin jadi orang bodoh di dunia ini, sehingga kami membayar harga yang tidak harus kami bayar di hidup ini. Hidup kami begitu singkat, Alkitab berkata 70 tahun kalau nyampe. Dan kami tidak mau membuang percuma setiap waktu detik dalam hidup kami untuk bayar harga yang tidak perlu kami bayar. Kami mau Tuhan menggenapi setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Karena janji-Mu hidup kami itu berbahagia. Masa depan kami penuh dengan pengharapan di dalam Engkau. Ampuni kalau kami sudah salah melangkah. Ampuni kalau kami sudah berjalan dengan kekuatan dan kedagingan kami sendiri Tuhan. Tapi hari ini kami mau bertobat. Kami mau memilih Tuhan yang terbaik dalam hidup kami.